Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak parabola yang lanjutan ya. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari dari persamaan gerak parabola, sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana menyatakan persamaan gerak parabola dalam vektor satuan ya. Vektor satuan itu apa? Kalian bisa melihat di buku kalian halaman 179 ya. Kalian coba lihat halaman 179. Di sana dituliskan kalau vektor kecepatan awal itu dituliskan sebagai V0xi plus V0yj. Kemudian vektor posisinya dinyatakan dalam R, xi plus yj. Nah, kemudian nanti vektor kecepatannya di sembarang titik gitu ya. Misalnya di titik A dinyatakan dalam Vxi plus Vyj dan seterusnya. Kemudian di halaman 180 bahwa besarnya vektor di setiap titik itu nanti akan dinyatakan dalam akar dari ax kuadrat plus ay kuadrat dengan arahnya tan theta sama dengan ay per ax. Oke, mungkin kalian belum paham dengan membaca halaman 179 dan 180 ini ya. Kita akan coba memahami dari ilustrasi. Kita akan coba lihat di sini, ini ilustrasi dari pad ya untuk gerak proyektil atau gerak parabola. Jadi di sini ada proyektilnya yang kita atur sudutnya 55 derajat. Kecepatan awalnya adalah 15 meter per sekon. Kemudian di sini ada setelan, dia mau menembakkan apa ya? Cannonball, tank gitu ya. Bola golf, bola baseball. Di sini saya memilih pumpkin ya, menembakkan labu. Kemudian hambatan udaranya bisa diadakan, bisa ditiadakan. Dalam hal ini saya tiadakan saja. Masanya labu diketahui, diameternya juga diketahui ya. Kemudian di sini ada panel untuk mengatur vektor kecepatan dan juga vektor percepatan yang terjadi pada gerak parabola ini. Ya, ini kalau kita coba tembakan, maka akan muncul seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat, dia mencapai jarak sejauh 21,6 meter. Ya, 21,6 meter. Nah, apakah gerak parabola ini nantinya akan terpengaruh oleh massa ya. Misalnya melemparkan labu yang masanya 5 kg. Terus kita ganti dengan uh, cannonball yang masanya 17,6 kg. Tetapi kita tetap menggunakan sudut yang sama dan kecepatan awal yang sama. Kita lihat, ternyata akan tetap jatuh di tempat yang sama. Loh Pak, tapi kalau saya melempar batu ringan sama batu yang berat, kenapa kok hasilnya beda? Itu karena kalian tidak bisa menghasilkan kecepatan awal yang sama. Ya, jadi ketika melempar batu yang ringan, kecepatan awal kalian besar karena batunya ringan, tetapi karena ketika batunya berat, kecepatan awal kalian kecil karena energi kalian kurang ya. Jadi untuk menghasilkan kecepatan awal yang sama tidak bisa digunakan energi yang sama. Untuk menghasilkan kecepatan awal yang sama berarti energinya harus lebih besar ketika batu yang dilempar itu lebih berat. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini. Uh, dalam hal ini si pelontar itu bisa menghasilkan kecepatan yang awal yang sama berapapun massa yang dilempar. Ya. Nah, kita akan lihat tadi kalau kita menggunakan pumpkin ya. Ketika kita melempar, kalau kita coba lihat vektor uh, kecepatannya, komponennya ya. Ketika kita melempar, ya, ya, kalian perhatikan saat bola ini terlempar, maka pada suatu titik itu ada vektor di sumbu X dan vektor di sumbu Y. Ya, kita akan tahu kalau di sini gerak parabola itu selalu memiliki dua buah komponen.
sumbu X dan sumbu Y. Nah, ketika benda ini makin tinggi, kalau kita lihat ya, dalam gerak lambat, ternyata vektor yang sumbu Y itu akan menjadi semakin pendek. Sedangkan vektor yang sumbu X itu akan tetap, ya. Vektor yang sumbu X akan tetap. Nah, kalau dia itu mencapai ketinggian maksimum, ya, kita bisa lihat di sini, kalau sebelumnya ya, ini misalnya saya ulang, mencapai ketinggian maksimum, ya, ketika mencapai ketinggian maksimum, kita bisa lihat di sini, kalau vektor kecepatannya itu habis, ya, vektor kecepatannya itu habis di sumbu Y, cuma ada di sumbu X saja. Nah, sekarang yang akan kita coba adalah menuliskan persamaan vektor ini untuk di setiap titik, ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, ketika dia dilontarkan, misalnya sampai sebuah titik, anggap saja titik A di sini, maka di sini masih ada vektor sumbu X dan vektor sumbu Y, di mana kalau kita jumlah totalnya berarti seperti ini, ya. Jadi Vx tambah Vy-nya hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Kita akan lihat. Misalnya kita punya gerak parabola dengan kecepatan awal 100 meter per sekon. Kemudian ini kita proyeksikan ke sumbu X menjadi V0X sama dengan V0 cos 53. Berarti 100 kali cos 53 itu 0,6 berarti 60 meter per sekon. Kecepatan sumbu X-nya, ya, 60 meter per sekon. Terus yang sumbu Y, V0Y sama dengan V0 sin 53. Berarti 100 kali 0,8. 80 meter per sekon, ya. 80 meter per sekon. Nah, dari sini berarti kita punya gerak parabola yang vektor kecepatan awalnya, ya, di titik O. Jadi kalau kita kasih nama ini titik O, misalnya, titik tertinggi titik H, dan titik terjauh adalah titik S. Maka di titik O, kita bisa tulis vektor kecepatannya, VO, adalah 60 I plus 80 J. Satuannya meter per sekon. Ya. Kita bisa dilihat di sini 60 ini adalah Vx, ya. Vx, V0x, dan 80 adalah V0y. Jadi satuan vektor yang sumbu X adalah I, sedangkan satuan vektor yang sumbu Y adalah J, ya. Sedangkan kalau posisinya, kalau dalam hal ini karena di titik 0, berarti posisinya adalah 0,0, ya, 0,0. Nah, sekarang kita akan ambil suatu titik, misalnya titik tertentu, misalnya di sini, titik A. Titik A. Di mana titik A ini itu adalah titik yang terjadi pada saat waktunya kita ambil misalnya 4 detik, ya, 4 detik. TA sama dengan 4 sekon. Berarti kita bisa hitung, ya, kalau 4 detik di titik A, kalau untuk kecepatannya yang sumbu X kan tidak berubah. Berarti kalau V0X-nya 60, di sini VAX-nya akan tetap 60, ya. VAX-nya akan tetap 60, tidak berubah. Kemudian yang sumbu Y,
karena diperlambat oleh percepatan gravitasi bumi, setiap detiknya kecepatannya akan berkurang 10. Berarti kalau 4 detik dari 80 berkurang 40 ya. Berarti jadi 40 kecepatannya. VAY-nya 40. Nah, kemudian berarti di sini di titik A kita punya dua komponen vektor kecepatan ya. Yang bisa kita tulis vektornya menjadi VA sama dengan berarti 60I plus 40J meter per sekon. Jadi penulisan vektor itu selalu dalam komponen sumbu X dan sumbu Y. Yang sumbu X satuannya I, yang sumbu Y satuannya J. Ya. Ini di titik O, ini di titik A. Bagaimana posisinya? Posisi yang di titik A. Ya. Posisi yang di titik A, kalau kita lihat, untuk jauhnya, berarti kalau kita hitung dulu ya, XA itu adalah V0X dikali TA ya. Karena kan V0-nya sama terus. Berarti V0X kali TA berarti 60 dikali 4 waktunya. Sehingga kita dapatkan 240 meter jauhnya. Kemudian Y-nya, YA berarti kita bisa hitung dengan VY rata-rata kali TA. VY-nya dari 80 menjadi 40, berarti 80 tambah 40 bagi 2, waktunya adalah 4 detik. Ya. Sehingga kita coret 120 berarti 240 meter. Nah, berarti untuk posisinya kita bisa tulis seperti ini. 240I ditambah 240J meter per sekon. Artinya pada titik A, pada saat 4 detik, jauhnya benda ini adalah 240 meter mendatarnya, ya, dan 240 meter tingginya, ya. Jadi 240 meter X-nya mendatarnya dan 240 meter juga tingginya. Seperti itu cara menyatakan vektor posisi dan vektor kecepatan dari gerak parabola menggunakan vektor satuan, ya, menggunakan vektor satuan. Nah, lalu bagaimana kalau kita akan menghitung kecepatan gerak parabola yang di titik A itu? Besarnya kecepatan berapa? Tadi kita lihat, kalau kita kembali ke pad, kita lihat sebuah benda yang dilontarkan, ya, sebuah benda yang dilontarkan, dia akan memiliki vektor kecepatan, ya. Benda yang dilontarkan dia akan memiliki vektor kecepatan, dan pada suatu titik ada Vx dan Vy. Ini bisa kita jumlah menjadi totalnya, ya, dengan cara Pitagoras. Berarti untuk menghitung VA, kalau kita kembali ke sini untuk menghitung VA, berarti kita ya Pitagoras antara VAX dan VAY. Maka kita peroleh VA besarnya, kalau yang tadi adalah vektor, yang ini besarnya akar dari 60 kuadrat tambah 40 kuadrat. Berarti akar dari 360, 3600 ditambah 1600. Berarti akar dari 5200. Ini kalau kita hitung akar dari 5200 72,11 meter per sekon, ya. Kita bisa lihat kalau awalnya kecepatannya itu adalah 100, setelah 4 detik kecepatannya menjadi
72 meter per sekon. Itu dinyatakan dalam bentuk skalar ya. Nah, terus kalau kita mau tahu berapa sudutnya? Kalau awalnya sudutnya 53, setelah 4 detik apakah masih 53 gitu ya. Misalnya di sini sudutnya theta, di sini sudutnya alfa. Bagaimana menghitung alfa? Menghitung alfa, maka kita bisa gunakan alfa sama dengan arkes tangen dari VAY per VAX gitu ya. Berarti arkes tangen dari VAY-nya 40, VAX-nya 60 ya. Berarti 4 per 6. Atau arkes tangen dari 2 per 3 ya. Kita bisa coba hitung. Arkes tangen dari 2 per 3. Ya, arkes tangen dari 2 per 3 adalah 33,6 derajat. 33,6 derajat. Nah, kita bisa lihat kalau awalnya sudutnya 53 derajat, setelah dia naik 4 detik, sudutnya berkurang menjadi 33,6 derajat ya. Dan ini kalau kita lihat di animasi pad ya. Kalau kita lihat di sini ketika dia itu naik, nanti makin lama sudutnya akan makin kecil sampai pada titik tertingginya sudutnya itu 0 ya. Coba perhatikan ini. Nah, sudutnya akan makin kecil ya, sampai akhirnya 0. Gitu ya. Hanya ada Vx. Jadi V totalnya itu mendatar sama seperti Vx-nya. Kemudian kalau kita lanjutkan, maka akan muncul kecepatan Vy lagi tapi yang arahnya ke bawah ya. Ini karena percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Jadi kalau tadi ketika naik Vy-nya itu habis ya, berkurang karena percepatan gravitasi, tapi ketika sudah sampai titik maksimum di titik H, setelah itu Vy-nya akan bertambah dengan arah ke bawah seperti gerak jatuh bebas ya, dipercepat oleh gravitasi. Begitu juga dengan arah dari vektor resultannya, arahnya jadi miring ke bawah. Sedangkan Vx-nya tetap ya, tetap ke arah mendatar, tidak pernah berubah. Jadi syaratnya mencapai titik H, kalau kita lihat tadi ya, itu saat Vy-nya itu sudah habis ya. Di sini Vy sama dengan 0. Yang tersisa cuma Vx-nya saja. Dalam hal ini Vx-nya tetap 60 gitu ya. Nah, berarti untuk kalau mencapai Vy 0, kita bisa mencari waktu ya. Waktu mencapai titik H. Titik H. Atau kita beri simbol TH gitu ya. TH ini bisa kita rumuskan dengan menggunakan persamaan geraknya. Menggunakan persamaan kecepatan ya. Vy sama dengan V0Y min GT. Kalau V-nya 0, berarti V0Y, V0 sin theta min GT. Berarti T sama dengan V0 sin theta per G. Ini adalah mencari TH. Ya. Jadi saat Vy kita sama dengan 0, berarti T-nya adalah TH. Nah, kita bisa hitung di sini TH-nya. Tadi V0 sin theta-nya adalah 80 ya. 80 dibagi dengan 10 berarti 8 detik itu waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Kemudian untuk mencari ketinggian maksimum, kita bisa masukkan ke persamaan geraknya. Y sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Ya, kita bisa masukkan ke sini. Nah, kalau T-nya kita masukkan TH, maka Y yang dicari adalah Y max atau H besar tadi. Nah, ini
Kita bisa selesaikan ya, nanti ketemu. Kemudian bagaimana dengan jarak terjauhnya? TS ya, titik S. Kalau titik S berarti waktunya titik S berarti waktunya adalah TS, di mana TS ini adalah 2 kalinya TH ya, 2 kalinya TH jika gerak parabola itu terjadi pada bidang datar seperti ini ya, 2 TH. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan TS-nya, untuk mencari titik S jarak mendatar terjauh itu kita menggunakan persamaan X sama dengan V0X kali TS ya. Nah, ada rumus mudah untuk mendapatkan nilai H dan S di sini ya. Kalian bisa lihat di halaman ya 190 ya. Di sana koordinat titik tertinggi, sedangkan di halaman 189 itu ada jarak mendatar terjauh ya. Ya. Jadi untuk tinggi maksimum, misalnya gerak parabola itu titik awalnya adalah titik O, kemudian tertinggi titik H dan terjauh titik S. Berarti untuk mendapatkan titik H atau tinggi maksimum, kita bisa gunakan rumus H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G ya. Ini ada cara menghafalnya. Hayo, Vovo, suka-suka 2 gadis. Berarti H, V0 kuadrat, sin kuadrat theta per 2G ya. Sedangkan untuk jarak terjauh kita bisa hitung dengan S sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Di sini sin 2 theta berarti S Vovo sin 2 theta, kita bisa baca tetanya dengan telur ya. 2 telur gede gitu. Jadi hafalan ini akan membantu kita supaya kita tidak tertukar antara V0 kuadrat antara sin kuadrat theta dengan sin 2 theta, kemudian antara 2G dengan G ya, supaya tidak tertukar. Begitu penjelasan tentang persamaan gerak dengan menggunakan notasi vektor untuk gerak parabola dan juga titik maksimum, tinggi maksimum dan juga jarak terjauh dari gerak parabola. Selanjutnya kita akan mencoba latihan soal.